Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu serta mahasiswa PIKTI. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memigrasi project dari suatu folder ke folder yang lain. Jadi ceritanya bagi Bapak Ibu serta mahasiswa sekalian yang mengalami kendala ketika proses instalasi Copilot, itu Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian bisa langsung mendownload file yang sudah saya share di full share di bagian file pendukung, atau kalian Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa bisa mendownload dari GitHub yang sudah saya berikan. Nah, link Google Drive-nya ini di sini ya. Nanti saya kopikan link Google Drive-nya ini di deskripsi videonya. Tinggal dibuka. Jadi yang minggu lalu mengalami kendala ketika tahapan instalasi Copilot bisa langsung mengunduh file project yang saya share di URL tadi, di Google Drive tadi, lalu dibuka di folder di bab 6, bab 06 ini, di bagian dosen.zip tinggal klik kanan lalu di download. Ya, ini saya sudah mendownload. Nah, setelah filenya sudah di-download, di sini ada dosen.zip, tinggal diekstrak. Nah, setelah diekstrak seperti ini, lalu tinggal di-rename. Nah, nanti tinggal di-rename, namanya bisa disesuaikan. Misalnya saya ganti namanya menjadi 881912345667. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana caranya bisa menjalankan web Copilot di project ini, di folder project ini? Sama seperti biasa, tinggal kita buka Windows PowerShell. Lalu kita akan mengarahkan alamat di sini ke folder lokasi projectnya tadi. Di sini kan ada di C exampp htdocs. Saya menggunakan perintah cd seperti biasa, cd exampp cd htdocs. cd namanya tadi adalah 881912345667. Ini sudah masuk ke dalam foldernya. Selanjutnya saya jalankan servernya dengan menggunakan perintah npm run dev. Oke, nah ini sudah jalan. Sambil kita tunggu. Ini tahap yang pertama, bisa kalian download dari full share. Nah, ini sudah jalan servernya, tinggal mengaksesnya seperti apa? Sama seperti biasa, localhost 8080. Nah, ini sudah jalan. Tinggal Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian melakukan pengeditan sesuai dengan instruksi yang ada di buku. Itu ya. Nah, cara yang kedua seperti apa? Tinggal membuka link GitHub yang sudah saya sertakan sebelumnya. GitHub sebentar. Nih, GitHub. Jika tidak salah di YouTube. Di YouTube di bagian ini ya. Di bagian deskripsi. Nah, ini ada kita menggunakan script. Oke. Di bagian GitHub ini Bapak Ibu tinggal klik on or download zip sama seperti biasanya. Setelah di-download zipnya, di start. Setelah di-download, kita open foldernya. Ini tinggal diekstrak. Saya ekstrak file. Setelah diekstrak file, nah ini ada pwpikti master, tinggal kita rename sama seperti tadi. Tadi kan namanya 881912345667. Nah, ini saya ganti namanya 18819000000. Oke, setelah ini saya copy paste ke exampp htdocs. Nah, ini ya. Selanjutnya caranya sama, saya matikan dulu server yang pertama, saya close ini. Selanjutnya caranya sama dengan menggunakan Windows PowerShell. Kita akan mengarahkan lokasi foldernya dengan menggunakan perintah cd, lalu cd exampp cd htdocs cd 8819123456. Oke, langsung jalankan npm run dev. Tapi seperti ini akan error. Nah, ini kalau misalnya muncul error seperti ini, kenapa? Karena ada beberapa library yang belum ke download. Jadi ketika kita men-share atau mengunggah project saya tadi ke GitHub, ketika saya mengunggah project saya ke GitHub, itu tidak semua file di project saya
terunggah atau terupload ke GitHub. Jadi ada yang di blok sama GitHub. Jadi kamu hanya bisa ngupload ini saja gitu ya. Mungkin karena file size-nya juga terlalu besar gitu. Alhasil kita perlu mendownload lagi. Jadi kalau kita pakai GitHub, kita perlu menjalankan npm install untuk menginstal library atau pustaka-pustaka yang dibutuhkan. Jadi kita tetap perlu menjalankan npm install jika menggunakan link GitHub. Ini npm install. Nah, ini lagi proses instalasi. Ditunggu sampai tahap instalasinya selesai atau finish, baru kita bisa mengaksesnya seperti biasa di sini dengan menggunakan localhost 8080. Ya. Nah, ini statusnya sudah selesai instalasi. Setelah kita menjalankan npm run, npm install maksud saya, maaf. Setelah kita menjalankan npm install, ini adalah tampilan Windows PowerShell di mana sudah selesai instalasi. Selanjutnya tinggal kita npm run dev. Tapi sebelum saya menjalankan npm run dev, nah kalau misalnya kita jalankan di sini localhost 8080, dia itu not found. Jadi kita jalankan dulu. Nah, ini ya, unable to connect, tidak bisa connect ke server karena servernya mati. Jadi kita harus nyalakan servernya dengan menggunakan perintah npm run dev. Oke. Ya, ini ya, tinggal kita enter. Ini lagi starting dev server. Ketika dia sudah bisa berjalan, maka secara otomatis proyeknya sudah bisa berjalan seperti biasanya. Oke, jadi intinya tadi ada beberapa hal. Jadi yang pertama, untuk memigrasi project Copilot dengan Vue.js, hal yang dapat dilakukan adalah mendownload file dari Google Drive. Ini linknya, nanti saya sertakan linknya di deskripsi video beserta file txt-nya. Setelah mendownload dari Google Drive, lalu kita tinggal copy dan paste folder projectnya ke XAMPP htdocs. Saya meletakkannya di htdocs ini, XAMPP htdocs. Ini nama foldernya apa? Foldernya tinggal kalian rename folder. Ini opsional, boleh dilakukan, boleh tidak, boleh kalian rename atau tidak. Lalu jalankan Windows PowerShell. Lalu di Windows PowerShell ini kita diminta mengarahkan lokasi folder ke lokasi project tersimpan. Ya, jadi lokasi foldernya kita akan arahkan ke lokasi project tersimpan. Setelah itu di sini kan dia disimpannya di XAMPP htdocs. Selanjutnya jalankan server dengan menggunakan npm run dev. Nah, selanjutnya kalau sudah, tinggal cek aplikasi webnya, web dengan browser. Di sini saya tadi menggunakan Mozilla. Nah, selanjutnya cara yang kedua, ini kan cara pertama. Yang A, saya tulis A dengan Google Drive. Yang cara kedua, yaitu cara yang ke B di sini, yaitu dengan menggunakan GitHub. Jadi di GitHub yang pertama buka link GitHub-nya, lalu download file zip-nya. Setelah download, ekstrak file tersebut. Nah, di sini opsional, bisa di rename juga, boleh di rename, disesuaikan namanya. Lalu yang keempat, setelah di rename, di copy paste ke folder XAMPP
htdocs, nama foldernya. Lalu yang kelima, setelah ini kita buka ini, jalankan Windows PowerShell. Setelah dijalankan Windows PowerShell-nya, kita sama tahapannya ini, mengarahkan lalu jalankan perintah ini. Tapi kita yang berbeda di sini adalah kita kan mengarahkan lokasi folder ke lokasi project tersimpan. Nah, kita tidak langsung menjalankan server, tapi kita akan melakukan instalasi terlebih dahulu, menginstal pustaka atau library-nya dengan menggunakan sintaksnya adalah npm install. Setelah selesai instalasi baru kita jalankan server. Nah, sama ngeceknya di sini kita tetap pakai browser. Oke. Ini sepertinya sudah jalan servernya kalau kita cek. Nah, ini sudah jalan, tinggal kita localhost 8080. Oke. Itu caranya, cara memigrasinya. Nanti deskripsi dan informasi pendukungnya akan saya sertakan di video dan di Google Drive. Oke, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, demikian video untuk proses migrasi Copilot dan Vue.js ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagaimana caranya mengkoneksikan project yang sudah kita buat itu ke ke database maksud saya. Oke, jadi bagaimana caranya melakukan proses insert, update, delete, dan juga menampilkan data dari database. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.